Wow, Indonesia jadi negara dengan pertumbuhan orang super kaya tercepat di dunia. Peningkatan mencapai 82%. Coba pikir deh, di saat banyak anak muda masih muter-muter cari kerja, ngelamar sana-sini tapi ujungnya ditolak, biaya hidup makin tinggi, pajak makin kerasa, muncul laporan Knight Frank yang bilang Indonesia justru jadi negara dengan pertumbuhan orang super kaya paling tinggi di dunia. Prabowo sebut ekonomi RI aneh. Negara makin kaya, tapi kok rakyatnya makin miskin? Kalau Kalimantan, Sabah, Sarawak, Brunei menjadi satu negara, siapa yang diuntungkan? Di dadahnya itu Garuda, tapi di perutnya itu Malaysia. Netizen Konoha, jangan sombong dulu bahwasannya kita mendapatkan berita Indonesia banyak orang kayanya 82%, namun kehidupan kita masih juga menumpang kepada negara Malaysia. Contohnya pekerja bibi-bibi, para pemaning sawit itu ke negara Malaysia. Garuda boleh di dadaku, namun perut tetap Malaysia, kata orang ini, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video netizen Malaysia heran maupun juga warga Malaysia juga heran, geng. Ampun, pelik kayak gitu ya, geng. Kenapa demikian? Wow, Indonesia jadi negara dengan pertumbuhan orang super kaya tercepat di dunia. Peningkatannya capai 82%, geng. Wah, orang super kaya di dunia ya, geng ya. Namun kenapa orang-orang super kaya ini kok tidak bisa menciptakan peluang pekerjaan, geng? Tidak bisa membantu orang-orang miskin yang berada di Indonesia, kayak gitu ya, geng ya. Kenapa orang-orang Indonesia masih bergantung kepada negara Malaysia, bekerja ke Malaysia, hidup kepada negara Malaysia, orang-orang kita ya, meskipun tidak semuanya, ada juga sebagian kayak gitu ya, geng ya. Nah, daripada Anda penasaran video apa saja yang akan Ikinya putar ataupun Ikinya reaction buat kita simak bersama-sama, jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Jumlah orang kaya di Indonesia diperkirakan bakal melonjak 82% dalam beberapa tahun ke depan. Indonesia bahkan disebut menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan orang kaya tercepat di dunia. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar kabar baik? Menurut Knight Frank Wealth Report 2026, jumlah orang ultra kaya atau mereka yang memiliki kekayaan lebih dari 30 juta US dollar diproyeksikan naik sekitar 81,7% hingga tahun 2031. Kalau melihat angka ini, sekilas ekonomi Indonesia tampak sangat menjanjikan. Semakin banyak orang kaya, investasi bisa meningkat, bisnis berkembang, dan roda ekonomi berputar lebih cepat. Tapi, ada fakta lain yang jarang dibahas. Di saat jumlah orang super kaya diperkirakan melonjak, kelompok kelas menengah Indonesia justru mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir. Bank Dunia mencatat porsi masyarakat kelas menengah Indonesia menurun. Sementara semakin banyak warga yang masuk kelompok rentan atau aspiring middle class. Artinya mereka belum miskin, tetapi juga belum cukup kuat secara ekonomi dan bisa terdampak jika biaya hidup terus naik atau pendapatan tidak bertambah. Padahal kelas menengah adalah tulang punggung ekonomi. Mereka yang belanja, membayar pajak, membeli rumah, kendaraan, hingga menggerakkan konsumsi domestik. Kalau jumlah orang kaya bertambah tetapi kelas menengah melemah, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi tidak merata. Karena ukuran negara maju bukan cuma soal berapa banyak miliardernya, tapi seberapa banyak rakyatnya yang bisa hidup lebih sejahtera dan naik kelas. Menurut kamu, kondisi ekonomi saat ini membuat masyarakat lebih mudah naik kelas atau justru makin sulit? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kayak makin kaya. Wow, Indonesia jadi negara dengan pertumbuhan orang super kaya tercepat di dunia. Peningkatan mencapai 82%. Ini siapa yang mensensus nih?
Aku macam tak percaya dan aku memang tak percaya langsung. Mungkin orang ni hanya mengecek DPR-nya saja ataupun orang-orang yang kaya di Indonesia. Tapi kalau keseluruhannya itu nggak mungkin. Karena apa? Karena kebanyakan orang Indonesia itu banyak ngebabu di negara orang. Takkan orang kaya menjadi babu? Nggak mungkin itu. Siapa yang mendata ini? Aku macam gak percaya. Ataukah mereka ini, orang Indonesia ini, pura-pura menjadi miskin, tapi mereka sebenarnya orang kaya? Bro, coba pikir deh, di saat banyak anak muda masih muter-muter cari kerja, ngelamar sana-sini tapi ujungnya ditolak, biaya hidup makin tinggi, pajak makin kerasa, muncul laporan Knight Frank yang bilang Indonesia justru jadi negara dengan pertumbuhan orang super kaya paling tinggi di dunia. Ironis gak sih? Kekayaan ini sebenarnya ngalir kemana? Kok yang makin kaya ya itu lagi, sementara rakyat masih dipusingin harga sembako, lapangan kerja yang susah, dan beban hidup yang makin berat. Anak muda cuma pengen kesempatan yang adil, bukan disuruh sabar terus, tapi peluang kerjanya minim. Sementara sumber daya alam negeri ini terus dikeruk, keuntungan besar dinikmatin segelintir orang, sedangkan rakyat cuma kebagian janji. Kalau pertumbuhan orang super kaya terus melesat, harusnya kesejahteraan rakyat juga ikut naik, harusnya pengangguran turun, pendidikan dan kesehatan makin terjangkau, bukan malah kesenjangan yang makin lebar. Karena negara yang kuat itu bukan yang cuma janji berhasil cetak makin banyak orang super kaya, tapi yang bisa bikin rakyat biasa ikut hidup lebih sejahtera. Menurut kalian, pertumbuhan kekayaan di Indonesia hari ini udah benar-benar dirasakan rakyat atau baru dinikmatin segelintir elit? Lah, Prabowo sebut ekonomi RI aneh. Negara makin kaya, tapi kok rakyatnya makin miskin? Menurut saya, harusnya kita para rakyat yang merasa aneh, bukan Bapak sebagai presiden yang merasa aneh. Menurut keyakinan saya, seharusnya Bapak sebagai seorang presiden tahu sumber masalahnya itu di mana. Jadi ketika pidato, seharusnya Bapak menyampaikan masalahnya di mana dan solusinya apa. Kalau rakyat dan presidennya sama-sama merasa aneh, lalu siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Presiden Prabowo Subianto menyoroti sebuah kejanggalan di Indonesia. Saat ini, angka ekonomi dan kekayaan negara terus naik. Tapi mengapa rakyat yang merasa miskin justru bertambah? Menurut para ahli ekonomi, jawabannya adalah karena pertumbuhan ekonomi itu tidak merata. Majunya ekonomi saat ini ternyata lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kalangan atas saja. Sementara itu, masyarakat kelas menengah ke bawah justru makin terhimpit. Mereka kesulitan menghadapi harga kebutuhan hidup yang makin mahal, serta semakin susahnya mencari pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya bisa menciptakan banyak lapangan kerja baru untuk rakyat. Eits, jangan bangga dulu, geng. Ya, jangan sombong dulu para netizen Konoha nih, geng, kepada negara jiran Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Karena kita mendapatkan berita bahwa jalannya kita adalah orang Indonesia adalah banyaknya orang super kaya. Prabowo aja sampai pelik, geng. Kenapa negara makin kaya, kenapa rakyat kita makin miskin dan masih miskin kayak gitu ya, geng ya. Jadi gak usah heran kayak gitu ya, geng. Kenapa? Ya mungkin yang kaya-kaya para golongannya DPR, anggotanya presiden, dan juga saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Kenapa demikian? Ya, mungkin menurut Iki, mungkin pajaknya gak ditekan, pajaknya gak dikurangin, kayak gitu ya, geng ya. Bisa juga seperti itu, dan juga mereka tidak bayar pajak dengan rutin, kayak gitu ya, geng ya. Mereka sudah kerjasama dengan para pembajak ataupun anggota-anggota pajak, mungkin juga seperti itu. Jadi gak usah sombong dulu. Wah, nanti yang sombong ini pasti ketahuan nih, geng. Siapa saja yang sombongnya, tahu sendiri ya kan. Ya, yang tidak suka dengan negara Malaysia kan banyak tuh konten-konten kreator yang tidak bermanfaat. Oke, geng, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi, geng. Ini yang memukul hati kita semua. Jom kita semua dulu bersama-sama. Kalau Kalimantan, Sabah, Sarawak, Brunei menjadi satu negara, siapa yang diuntungkan? Nggak mungkin terjadi lah. Yang untung tuh Kalimantan. Kok bisa? Karena nanti di Kalimantan, BBM dia tuh akan menjadi murah. Sebab pakai Petronas Malaysia, bukan Pertamina. Pertamina Indonesia rugi terus. Petronas Malaysia menguasai dunia. Pernahkah kamu dengar orang Borneo cakap, di dadahnya itu Garuda, tapi di perutnya itu Malaysia? Wah. Ini video dia yang saya buat yang dapat 1.4 million view setakat ini di Facebook. Bagi kamu yang ikut konten saya akan ceritakan semua tentang Borneo yang mungkin anda tidak tahu.
Ya, termasuk di Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Jadi kan guys, bila kita dengar orang cakap seperti itu, dia bunyi macam sangat pelik lah. Kita merasakan mungkin golongan ini macam tidak setia pula. Tapi macam ada dua hati. Hakikatnya itu ialah ini bukan soal pengkhianatan ke atau apa-apa ya. Jangan salah faham. Ini soal sejarah yang memisahkan satu bangsa. Di Pulau Borneo ni kan ada satu garis yang memisahkan kita, iaitu garis sempadan. Sempadan itu di antara Malaysia dan Indonesia. Jadi bila kita sebut orang perbatasan ini adalah mereka yang hidup di antara sempadan Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Kita kena faham satu realiti dulu. Garis sempadan itu tak pernah wujud dalam hidup mereka. Sebab sebelumnya wujud negara seperti Indonesia, seperti Malaysia, orang Borneo hidup dalam keadaan yang tiada sempadan. Mereka ada keluarga yang sama, bahasa yang sama, adat yang sama dan tanah nenek moyang mereka. Kalau kita tengok dari sejarah kan, sempadan antara Malaysia dan Indonesia di Pulau Borneo ini sebenarnya diwarisi daripada penjajahan, iaitu penjajahan British yang menguasai Sarawak dan Sabah. Dan kalau sebelah Kalimantan tu adalah penjajahan Belanda. Jadi apabila negara moden dibentukkan, Malaysia pada 1963 kan, Indonesia pula lebih awal lah, sempadan ini dikekalkan. Itu masalah dia lah. Walaupun orang asal seperti Dayak, ini Dayak ni dia banyak sub-etnik ya, sudah lama hidup bebas tanpa sempadan tersebut. Jadi keadaan ini terbentuklah satu kaum tapi dua negara. Contohnya, orang Iban di Sarawak dan saudara di Kalimantan Barat. Orang Bidayu juga merentasi sempadan. Mereka berkongsi bahasa yang sama, adat, hubungan keluarga. Tetapi cuba fikir, tiba-tiba satu jadi rakyat Malaysia dan satu lagi ialah rakyat Indonesia. Kalau kita lihat dari segi ekonomi dan pembangunan kan, di kawasan-kawasan ini lebih mudah kalau mereka cari kerja di Malaysia, iaitu Sarawak atau Sabah. Tetapi hubungan sosial lebih kuat di Indonesia. Inilah sebabnya mereka terasa terbahagi ya. Hidup di Malaysia itu mereka mencari rezeki. Lepas tu rasa silaturahim itu di Indonesia. Kalau kita lihat interaksi harian orang-orang yang hidup di perbatasan ini ya, mereka keluar masuk untuk mencari rezeki. Lepas tu kahwin campur dan mereka menziarahi keluarga. Eits, makanya akhirnya sudah bilang dari awal kayak gitu ya kayaknya. Buat netizen Konoha, jangan sombong dulu bahwasannya kita mendapatkan berita Indonesia banyak orang kayanya 82%, namun kehidupan kita masih juga menumpang kepada negara Malaysia. Contohnya pekerja bibi-bibi, para pemaning sawit itu ke negara Malaysia. Garuda boleh di dadaku, namun perut tetap Malaysia, kata orang ini, geng. Kayak gitu ya, geng. Ya, ada betulnya juga, ikinya tidak menafikan itu, kayak gitu ya, geng. Ya. Jadi, kita di sini gak usah berlagak dulu. Ini saran buat para si Wan Minur, Kokori, Benik, mungkin kayak gitu ya, geng. Ya, dan lain sebagainya. Siapalah itu harimau agam yang sok kegantengan itu, mukanya kayak panci itu ya. Gitu, jadi gak usah sombong dulu, gak usah balagak dulu, kayak gitu ya geng ya. Kita masih di bawah garis kemiskinan, kayak gitu ya geng ya, masih paling miskin, kayak gitu ya geng ya. Ini data hanya untuk menghibur kalian saja, kayak gitu ya geng ya. Ini data supaya kalian itu apa ya geng ya, supaya kalian itu terhibur biar tak terlalu terjatuh dalam jurumus seperti ini, kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Dan jangan bergaduh, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.